yang masakan pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan keagungan Sang Tiratana, Buddha dan Dhamma dan Sangha dengan nama Karapata. Dan perkenankan saya memimpin nama Karapata. Mari bersama-sama kita bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yang saya muliakan, yang mulia Bhikkhu Sangga Padisanayaka se-Sulawesi, yang saya hormati Bapak Pembina se-Sulawesi yang mungkin pada kesempatan hari ini berkenan hadir, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Terimalah salam Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Malam hari ini merupakan sesi yang ketiga dalam rangkaian sebulan penghayatan Dhamma yang digagas oleh para Sanghanayaka se-Sulawesi. Tentunya Bapak Ibu semua di sela-sela aktivitas kita yang padat, Bapak Ibu masih memiliki karma yang baik untuk bersama-sama mengikuti pembahasan Dharma pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sebagai umat Buddha, tentu kita selalu menjalankan aktivitas praktek Dharma, baik itu melalui kegiatan di wihara, berdana, membaca parita, dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara tentang umur, saya melihat Bapak Ibu tentu yang hadir pada kesempatan malam hari ini memiliki umur yang berbeda-beda. Saya lihat ada adik-adik kita yang ada di Mawang, kemudian Bapak Ibu yang berusia 20-an, 30-an, 40-an, sampai 50-an. Tentu akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika umur kita semakin banyak, semakin lama kita hidup, semakin lama kita menjalankan praktek Dharma, apakah betul bahwa semakin banyak pula atau semakin berkualitas kita hidup kita? Apakah adik-adik kita yang mungkin baru mengenal Dharma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah juga memiliki kualitas Dharma yang sama atau mungkin lebih rendah daripada Bapak Ibu yang mungkin berusia lebih senior? Tentunya Bapak Ibu semua muncul dalam pandangan kita semua bahwa terdapat stereotip di dalam masyarakat Buddhis bahwa seringkali kita terbelenggu ataupun kita terbentur pada sebuah prinsip, yaitu bahwa mungkin Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki waktu untuk belajar Dharma, lalu kemudian menimbulkan persepsi baru dalam diri kita sendiri. Misalnya kita berpikir bahwa bahwa yang penting saya menjalankan praktek Dharma. Mungkin saya belum bisa belajar Dharma. Saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar Dharma. Saya tidak memiliki buku-buku Dharma, tetapi saya mempraktekkan Dharma. Tetapi di sisi lain, mungkin Bapak Ibu, kita semua yang mungkin berkesempatan untuk mempraktekkan Dharma, menimbulkan sebuah stereotip yang baru bahwa seolah-olah apa yang sudah kita pelajari dalam bentuk teori-teori itu juga merupakan sebuah praktek Dharma. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini akan dibahas tentang manakah yang lebih baik antara teori Dharma dan praktek Dharma. Dan pada kesempatan hari ini,
pemaparan materi akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Gutadamo Mahatera. Dan sebelum kita memasuki materi, perkenankan saya untuk membacakan profil singkat dari beliau. Yang Mulia Biku Gutadamo Mahatera, beliau memulai kehidupan sebagai seorang pabacita dengan ditabiskan menjadi seorang samanera pada tanggal 23 November 1997 di Padepokan Dhammadippa Arama oleh Yang Mulia Biku Sukemo Mahatera dengan nama pentabisan Gutadamo. Lalu 2 tahun setengah kemudian, tepatnya di tanggal 6 April 2000, di tempat yang sama beliau memperoleh pentabisan Upasampada menjadi seorang biku oleh Yang Mulia Bante Jotidamo Mahatera. Dan saat ini beliau berdomisili di Wihara Bodhidharma Pekalongan, Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan pemaparan Dharma oleh Bante. Oleh karena itu, kepada Yang Mulia Bante Gutadamo dipersilahkan. Terima kasih saudara moderator yang telah memperkenalkan untuk saya, tapi perlu koreksi, sekarang tinggalnya sudah pindah, bukan di Bodhidharma Pekalongan lagi, di Oh, Wihara baik Graha Bante. Buddha Manggala Batam, pindah di Batam. Oh, baik Bante. Mohon maaf atas Ya, kesalahan. ya, ya. Terima kasih juga pada Pak Desa Nayaka, Sulawesi Selatan, Bante Silayatanu, dan juga Pembimas Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan yang ikut bergabung, atau mungkin dua-duanya yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Tentu ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga, bahwa dengan teknologi yang sekarang ini kita bisa memberikan dhamma, tidak harus datang langsung. Kalau dulu harus datang langsung, sehingga saat SPD seperti malam hari ini banyak yang jadi korban bikunya pada sakit. Ya, tetapi kalau sekarang ya bisa dari jauh dengan teknologi Zoom ini. Ini gara-gara COVID. Nah, dulu sebelum ada COVID tidak muncul hal seperti ini. Tapi setelah ada COVID, nah bisa muncul, ada Zoom, ada Google Meet, Google Duo, banyak macam. Nah itu. Ini kesempatan juga kita bisa membahas walaupun secara virtual. Malam hari ini dikatakan ya Dhamma kelas, Dhamma Sakaca. Oleh karena itu, ini mau langsung tanya jawab atau kasih pemaparan? Boleh Bante, sebagai intermezzo, Bante bisa dapat memberikan pemaparan terlebih dahulu. Ya, saya kira langsung tanya jawab saja. Ya, sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh saudara moderator, bahwa malam hari ini kita mengambil satu topik, yaitu teori dan praktek mana yang lebih penting. Ini sering ditanya juga oleh umat-umat Buddha. Kalau di dalam Dhammapada, itu Guru Agung kita menunjukkan, yaitu di Dhammapada bab 20, ya, Maha Wagu, tentang jalan. Itu Guru Agung kita menunjukkan ada satu kalimat, ya, Tunhei Kicamatapan Akataru Tatagata Patik Pana Pamukhanti Jayino Marak Bandana. Nah, di situ kalau diterjemahkannya yaitu tugas kalian adalah menapak.
para tata gata sekedar penunjuk jalan. Jadi tata gata itu ya menunjuk jalan. Walaupun di masyarakat umum ada yang dikatakan di keyakinan lain kan sebagai penebus dosa. Nah, ini guru agung kita itu sering juga disebut tata gata, sang Buddha, sang Bagawa. Nah, itu sebagai penunjuk jalan. Mereka yang telah menapak, menapak artinya di sini yang telah menjalani, telah mempraktekkan, senantiasa berpenatapan terbebas dari jerat mara. Nah ini di dalam Dhammapada bab 20 Maha Wagu tentang jalan. Ibu bapak saudara sekalian, di dalam hal belajar dan praktik Dhamma, tentu kita tidak semata-mata ya hanya ya pokoknya saya jalani saja. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh umat Buddha yang ingin mempraktikkan dan juga belajar Dhamma. Apa yang pertama? Yaitu Byanjana So. Artinya adalah memahami secara kata. Jadi kita belajar juga memahami secara kata. Ini maksudnya apa? Sebab kalau seseorang itu secara kata juga sudah memahami, sudah mengerti dengan baik, bahkan mungkin bisa menembus juga, yang sesungguhnya orang itu akan lebih bahagia. Kenapa? Karena mengerti, tahu dengan jelas. Oleh karena itu yang pertama adalah memahami secara kata. Sering kita juga mengucapkan di awal sebelum melakukan puja bakti. Dan setiap awal khotbah juga sering diulas lagi. Ya. Yaitu ada kata atau kalimat Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nah, ini kalau dijabarkan juga pemahamannya sangat luas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sekalian memahami kata demi kata, wah ini sangat luar biasa. Karena apa? Nah, sekarang buku Parita yang terbaru kan terjemahannya sudah direvisi. Tuh. Kalau dulu Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa itu kan artinya terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Itu saja. Tapi terbitan yang baru ini kita terbitan baru sudah kita revisi 2 kali. 2019 sama baru kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan ini sudah cetak lagi. Yang revisi, yang kedua. Gitu. Nah itu nanti Bapak Ibu kalau punya bukunya bisa dibuka, artinya akan berbeda. Nah, di buku revisi yang baru ini diterjemahkan bukan terpujilah, ya, tetapi artinya adalah persujudan kepada beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan kemampuan sendiri. Nah, Namo itu adalah persujudan, membungkuk. Jadi kata Namo itu kita membungkuk, persujudan. Nah, kita kadang-kadang namakara, bersujud. Gitu. Dan kalau namakara, ya harusnya kalau namakara itu ya nempel sampai lantai, terus tegak. Nempel sampai lantai, tegak. Bukan nempel terus cepet gitu.
itu nggak ada perenungan. Karena kita mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa itu juga ada perenungan. Maka di dalam nama Garapata itu kan tadi sudah diawali juga Arahang Sama Sambuddho Bhagawa itu kan persujudan kepada Guru Agung kita. Nah, namanya kita melakukan persujudan, penghormatan, itu kan harus dilandasi juga dengan pengertian. Itu akan lebih baik lagi. Karena tidak sedikit yang namaskara, pakai nama kara, ya kepala nyentuh, angkat sedikit, nyentuh lagi, sedikit, nyentuh lagi, selesai. Nah, ini kan perenungannya tidak ada. Alangkah baiknya ya kita melakukan namakara pelan sampai tegak, nempel lagi, dahi kita di lantai, tegak lagi. Nah, sampai ke 3 kali. Ini penting. Itu nakmu. Tasak kepada beliau. Kepada beliau siapa? Bhagavato, Arahato sama Sambuddhassa. Nah, Bhagavato ini apa? Yang memiliki berkah. Berkahnya apa? Guru Agung kita, Buddha Gautama memiliki berkah karena beliau memahami Dhamma dengan jelas. Dikatakan, Dhamma yang beliau babarkan itu adalah indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Jadi di awalnya indah, di pertengahannya indah, di akhirnya juga indah. Nah, di awalnya bagaimana? Ya kita harus belajar pariyati dhamma. Kita belajar mengerti dengan baik, sudah sangat luar biasa. Banyak orang yang mengatakan setelah belajar agama Buddha, mengerti dengan baik, orang ini menyatakan, sungguh beruntung saya bisa mengenal Dhamma dalam kehidupan sekarang. Coba bayangkan. Jadi, orang yang mengenal Dhamma, walaupun baru belajar, sudah mengerti dengan baik, wah dia mengatakan sangat beruntung. Maka kita harus belajar dengan baik. Kalau diawali dengan baik, maka nanti kita bisa praktek dengan baik. Indah pada pertengahannya. Nah, kalau orang sudah belajarnya baik, prakteknya juga baik, itu kan indah lagi. Maka dikatakan indah pada pertengahannya. Dan indah pada akhirnya adalah setelah kita belajar dan praktek mendapatkan hasil. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hasil, akan lebih indah lagi. Nah, itulah sering dinyatakan bahwa Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dan semua itu harus diawali ya dengan tadi belajar. Maka yang pertama yang harus dimiliki adalah ya tadi bianjana so. Nah, memahami secara kata. Ini penting. Yang kedua adalah memahami secara pemaknaan. Tadi pemaknaannya bagaimana? Karena tadi Bhagavato itu kan memiliki berkah. Karena Pak Guru Agung kita ini orang yang dikatakan orang suci. Nah, beliau memiliki berkah. Memiliki 3 sifat luhur. Apa 3 sifat luhur beliau? Yaitu Mahawisudi, Mahapanya, dan Mahakaruna. Ya, itu. Jadi memahami secara pemaknaan itu juga sangat penting. Itu di dalam bahasa Palinya namanya atakso. Ya, jadi Guru Agung kita Buddha Gautama itu memiliki 3 sifat luhur yang tadi Bante sebutkan. Mahawisudi. Mahawisudi adalah apa? Kesuciannya sempurna. Artinya kesucian sempurna, kenapa? Pengotor batinnya telah dilenyapkan.
Kedua adalah maha panya. Kebijaksanaannya sempurna. Dan yang ketiga adalah maha karuna. Belas kasihnya sempurna. Ini adalah sifat luhur guru agung kita, Buddha Gautama. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Candi Mendut di Magelang sana, nah, kalau belum pernah berkunjung, umat Buddha wajib tuh berkunjung sana. Tuh, diajak Bhante Silaturahmi ke sana, bareng-bareng. Ya. Jadi kalau belum pernah berkunjung, harus berkunjung itu. Sebelum misalnya ke India sana, itu harus nengok dulu ke Borobudur, ke Candi Mendut, Candi Pawon, dan mau ke candi-candi yang lain silahkan. Tapi ya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur sebagai umat Buddha ya harus bisa melihat secara langsung. Di Candi Mendut itu di dalamnya ada 3 rupa. Kalau yang pernah ke sana itu ada 3 rupa. Yang di tengah-tengah itu adalah Arca Sakyamuni. Nah, Sakyamuni ini, Rupang Sakyamuni ini mewakili Maha Wisudi, mewakili kesucian. Karena membuat Rupang untuk Arca itu sebagai media pembelajaran, bukan asal dibuat. Pasti ada tertentu. Jadi membuat rupa itu nggak sembarangan, itu harus punya, kalau di dalam kebutuhan sesungguhnya ya harus memiliki 32 tanda itu sesuai dengan Lakana Sutta itu. Karena di awal kan Guru Agung kita membabarkan dhamma ya belum ada sistem pahat memahat. Jadi untuk pembuatan pun juga harus memenuhi kriteria, tidak asal bikin. Kalau zaman-zaman dulu umat Buddha kan mau beli rupang kan susah. Akhirnya banyak yang membuat sendiri tuh di wihara-wihara. Nah, karena dia tidak mengerti, nanti begitu jadi rupangnya ya sesuai yang membuat itu, mirip-mirip yang membuat. Karena apa? Tidak tahu kriterianya. Nanti bikin rupang Buddha, arca Buddha di wihara, tapi ya mirip yang membuat itu, mukanya mirip-mirip persis. Tapi sekarang wihara-wihara ya sudah kebanyakan ahlinya yang membuat. Ini sekarang. Terus nanti di sebelah kiri itu ada Avalokiteswara. Itu mewakili Maha Karuna. Nah, nanti di Candi Mendut sana, Arca Avalokiteswara ini laki atau perempuan? Wujudnya laki-laki. Yang di tengahnya sini ada pahatan Arca Buddha itu. Nah, nanti kalau setelah berkembang ke Tiongkok sana yang jadi perempuan. Nah, itu nanti kalau lebih jelas, kalau ada buku yang Bhante Dhammadhiro tulis, itu kan ada judulnya Rupa Buddha, itu dijelaskan tentang macam-macam bentuk rupa. Itu bisa dibaca secara detailnya di sana. Jadi Avalokiteswara di Mendut itu bentuknya laki-laki itu. Dan satu lagi Wajrapani. Itu melambangkan panya, maha panya, kebijaksanaan. Ini adalah sifat luhur sebenarnya Guru Agung kita Buddha Sakyamuni itu, Buddha Gautama itu. Nah, untuk menjelaskan itu dengan rupang kan lebih gampang. Hanya saja kita tidak tahu referensi, akhirnya ya kita juga tidak tahu, walaupun kita ke Candi Borobudur tidak paham juga. Inilah Bhagavato. Beliau memiliki berkah. Karena memiliki berkah, maka beliau memberikan berkah. Sama halnya kita. Kalau kita punya materi, kita bisa memberi materi. Punya makanan, bisa memberi makanan. Punya minuman, bisa memberi minuman karena punya.
Karena Guru Agung kita memiliki berkah, ya beliau memberi berkah. Apa berkahnya? Dhamma itu. Sebab beliau sebagai yang maha suci, ya, maha bijaksana, maha karuna. Maka kalau kita membaca, beliau pernah difitnah, ya, dicaci maki, ya kasihan saja, karena beliau memiliki maha karuna itu. Nah kalau kita misalnya dicaci maki, difitnah gimana? Paling ya kita membalas mencaci maki, membalas fitnah. Nah dengan saling membalas itu malah seru bagi orang awam seperti kita. Suci, orang bijaksana, dan orang yang belas kasihnya sempurna, ya seandainya difitnah, dicaci maki, dimarah pun ya paling muncul namanya maha karunanya itu. Jadi ini memahami secara pemaknaan. Dan yang tidak kalah penting, syarat yang ketiga dalam hal belajar praktek Dhamma adalah mengingat-ingat. Itu data show. Jadi kita juga harus mengingat-ingat. Kalau sudah memahami secara kata, ya, memahami secara pemaknaan, ya kita harus mengingat-ingat. Ya tidak harus semua diingat semua, ya yang bisa kita ingat, ingatlah dengan sebaik-baiknya. Karena dengan mengingat seperti itu juga akan membuat manfaat yang sangat besar. Nah ini adalah 3 hal di awal yang perlu kita lakukan. Karena kita pasti juga selain belajar juga harus praktek. Dan prosesnya ada 3. Tuh. Jadi prosesnya itu ada 3. Yang pertama adalah mengulang pengucapan dengan pengucapan. Jadi diulang-ulang dengan pengucapan. Jadi kita harus sering mengulang. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca parita itu kan mengulang-ulang juga dengan pengucapan. Apalagi mengucapkan dengan tanda baca yang tepat. Wah, ini sangat bermanfaat. Mana ada penekanan, mana yang tidak ada penekanan. Maka di situ di dalam sapalinya kan ada tanda-tandanya, ada A coret atasnya, ada yang U coret atasnya. Kan berbeda yang tidak ada coretnya. Nah ini kita mengulang juga harus memulai membaca sesuai tanda baca. Karena apa? Selama ini kalau kita membaca parita kan tidak mengindahkan tata bacanya. Hajar saja. Yang penting cepat selesai. Nah ini perlu juga sekarang ini diawali dengan hal-hal yang baik. Nanti membaca pun harus diperhatikan tanda bacanya. Jangan asal baca. Coba yang lain, keyakinan yang lain. Oh mereka itu dari sejak dini sudah diajar sedemikian rupa. Nah kita belajar kan ya pokoknya asal bisa baca sudah. Bahkan jarang memperhatikan tanda bacanya. Oh, apalagi saat terakhir itu kan sudah selesai baca parita terus satu, wah langsung pulang. Ya bagaimana maknanya yang bisa diresapi? Gitu. Maka syarat prosesnya yang kedua adalah merenungkan di dalam hati. Jadi kalau kita sudah ingat-ingat, direnungkan di dalam hati. Bahasanya kan begitu. Jadi kalau sudah diingat ya harus direnungkan ke dalam hati. Supaya apa? Kita tahu. Ada manfaatnya tidak semata-mata yang kita baca itu hanya lewat begitu saja. Yang kita ulang itu hanya lewat begitu saja. Kan disayangkan. Harus direnungkan juga. Dan yang tidak kalah penting syarat atau proses yang ketiga adalah ya,
Ini sangat penting ya. Ditembus dengan baik melalui cara pandang. Jadi ditembus dengan baik melalui cara pandang. Jadi cara pandang kita mulai ya baik dan benar. Kenapa? Ya dari awal kita sudah memahami secara kata, memahami cara pemaknaannya, sudah diingat-ingat, prosesnya diulang-ulang dengan pengucapan, direnungkan ke dalam hati. Nah, yang ketiga prosesnya ini adalah ditembus dengan cara pandang. Jadi cara pandangnya sudah mulai baik. Bukan setelah kita belajar malah cara pandangnya jadi keliru. Ya ini namanya kita belum mendapatkan manfaat dari belajar. Nah, ini penting. Jadi cara pandangnya lakukan sesuatu yang sama, tetapi kalau cara pandangnya berbeda, ya ini akan membedakan satu individu dengan individu yang lain. Ya. Bisa saja melakukan sesuatu yang sama, tetapi kan cara berpikirnya, cara pandangnya sudah berbeda. Inilah pentingnya kita belajar Dhamma. Tidak semata-matanya belajar, tetapi juga bisa mengubah cara pandang kita. Boleh mendengar kata bahu suta. Nah, bahu suta. Suta itu yang mendengar, proses mendengar. Jadi orang yang dikatakan pandai itu karena apa? Banyak mendengar. Ini dikatakan bahu suta. Ya. Oleh karena itu kita penting juga satu hal yang perlu diingat bagi kita ya tadi 3 hal di awal harus diketahui, prosesnya ada 3 tadi juga Bante sebutkan. Nah dengan demikian kalau kita sudah belajar seperti itu kan sedikit demi sedikit arahnya ke pandangan yang benar, bukan pandangan keliru. Nah tentu ini butuh proses, tidak hanya dalam waktu singkat karena kita sudah sedemikian rupa dan pemahamannya juga ya yang penting apa yang kita terima ya baca begitu saja. Setelah baca ya lewat begitu saja. Maknanya kurang mengena. Oleh karena itulah tentu dari judul yang diambil pada kesempatan malam hari ini, teori dan praktik ini penting yang mana? Ya kalau ditanyakan demikian, dari yang tadi Bante sampaikan, keduanya ya sama-sama pentingnya. Teori ya penting, praktek juga penting. Tetapi orang sering terjebak pada pertanyaan, wah teori dan praktek penting mana? Ada yang mengatakan ya lebih baik teori. Yang satu lagi lebih baik prakteknya. Nah sekarang kalau misalnya lebih baik teori tapi tidak pernah praktek ya gimana mendapatkan manfaat? Demikian sebaliknya, wah lebih baik praktek, tidak perlu teori. Nah kalau dia mementingkan praktek tapi tidak ada teori kan bagaimana malah bisa tersesat juga. Oleh karena itulah teori seperti peta. Peta itu kan sebagai petunjuk. Nah, kadangkala kita sudah membaca peta saja kita jalan tersesat. Karena sudah membaca. Zaman sekarang ya tidak perlu peta seperti itu. Petanya lewat Google Map. Tanya Mbah Google, masih tersesat juga. Padahal sudah dibaca sesatkan. Nah, inilah yang sangat menentukan ya selain membaca harus direnung-renungkan. Akhirnya menjadi cara pandang kita. Jadi kedua hal ini teori dan praktek ini sangat penting. Bukan hanya mengandalkan satu sisi saja, tapi kedua sisi ini sangat penting dijalankan. Maka di dalam belajar Dhamma, ya,
sudah Bante sebutkan, ada pariyati dhamma, pati dhamma, pati weda dhamma. Belajar, praktek, dan mendapatkan hasil. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kan maunya kita kan ya kalau bisa serba instan. Kita belajar ingin pandai atau tidak? Oh, mau pandai. Tapi kalau kita dikasih pelajaran, kepenginnya pelajaran yang mudah-mudah sulit. Maunya yang mudah-mudah. Tetapi kalau kita bertanya kembali, orang yang bisa mengerjakan yang mudah saja, itu tipe orang pandai atau orang pintar? Nah, kalau kita hanya ingin yang mudah-mudah saja, bagaimana dikatakan pintar? Karena orang yang dikatakan pintar adalah bisa mengerjakan juga yang sulit. Yang orang lain tidak bisa mengerjakan, dia bisa mengerjakan. Tapi ya siapa yang mau dikasih soal yang sulit? Maunya yang mudah-mudah saja. Yang enak-enak. Tetapi pengennya hasilnya bagus. Kalau keinginannya seperti itu, ya tidak mungkin. Bahkan mungkin ya guru agung kita saat dulu masih menjadi Siddhartha itu dari kemewahan duniawinya tidak akan meninggalkan istana. Karena beliau mencari obat. Bagaimana agar tidak terlahir kembali, bebas dari duka. Nah, beliau teorinya sudah diajari dengan sangat luar biasa. Ya, setelah diajari dengan sangat luar biasa, pemahamannya juga luar biasa. Ternyata beliau merenungkan ke dalam diri sendiri, masih banyak pengotor batinnya. Nah, beliau praktek kepada yang lebih tinggi lagi. Ternyata juga masih punya banyak pengotor batin. Akhirnya beliau praktek. Renungkan lagi, kalau seperti ini kan paling meninggal nanti. Tidak dapat manfaat. Akhirnya beliau berubah, cara pandangnya berubah. Yang selama ini tidak makan, akhirnya beliau makan minimal 1 hari 1 malam 1 kali. Ini jadi cara pandang. Nah, dari situlah akhirnya beliau memperoleh pencerahan sempurna itu. Karena sudah dilalui tidak mendapatkan manfaat. Ya harus berubah cara pandangnya. Ini pasti salah nih caranya seperti ini. Tapi orang yang sudah melekat dengan kuat kan tidak mau berubah. Nah, bisa berubah karena apa? Ya diderungkan dalam hati, akhirnya menjadi cara pandang, ditembus dengan cara pandang. Jadi beliau mengajarkan sila, samadhi, panya. Ini sebagai cara, jalan untuk melenyapkan pengotor batin, sehingga bisa bebas dari duka. Demikian pula teori dan praktek yang telah dibabarkan oleh guru agung kita, itu juga sebagai jalan. Jadi kebijaksanaan itu sebagai jalan. Samadhi sebagai jalan. Sila juga sebagai jalan. Maka sering kan kita mengenal jalan utama berunsur 8. Nah, itu sebagai jalan, bukan tujuan. Tujuannya apa sebagai umat Buddha? Agar kita bebas dari duka. Oleh karena itu jangan mengesampingkan, jangan mengecilkan praktek atau teorinya. Tetapi kalau sudah tahu teori, jangan lupa kita harus praktek. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Karena masih ada tanya jawab, kalau ada yang tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu maju dalam samvisata atau sukitata. Baik, yang sangat menarik Bante, dan saya rasa dari para peserta, Bapak Ibu di sini pasti ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya kepada Yang Mulia Bante. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya bagi Bapak Ibu untuk dipersilahkan memberikan pertanyaan
ataupun tanggapan-tanggapan berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu manakah yang lebih penting antara teori dan praktek. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya Pak Satya. Oh, baik Pak Pemimas. Dipersilakan Pak Pemimas. Ya. Sugioto Namo Buddhaya, Bante Kutadamo. Ya, Namo Buddhaya. Iya. Sungguh menarik sekali Bante tadi Bante yang disampaikan, yang mungkin baru dengar juga tentang bagaimana pemaknaan, kemudian proses ya. Yang saya tanyakan Bante, seringkali di diskusi forum-forum itu ya itu ada sering mengatakan yang penting adalah praktek, jangan berteori melulu, kan gitu ya. Nah, kalau kita mendengar tampaknya mengandung suatu kebenaran, tapi setelah kita renungkan kembali akan timbul suatu pertanyaan, apakah ada suatu di antara semua aktivitas yang kita lakukan ini yang bukan merupakan praktek? Itu yang pertama. Semua makhluk hidup ini yang pernah berhenti berpraktek barang sedetik pun dalam kehidupannya. Dan adakah segala sesuatu di dunia ini yang bukan merupakan praktek dhamma? Karena seringkali kalau di dalam ajaran Buddha Dhamma itu ewaming sutang, demikianlah yang pendengar. Karena apapun yang diajarkan Sang Buddha dalam suta-suta, biasa seringkali ewaming sutang, demikian yang pendengar. Karena literaturnya jelas dari mana sumbernya. Nah, kemudian di dalam praktek-praktek kehidupan kita ini seringkali kita ini memahaminya dharma. Seperti halnya buku itu belum dikatakan dharma, tapi setelah macet. Oke, mungkin sedang gangguan sinyal Bante. Baik Ya. Bante, pertanyaan dari Pak Bimas, kira-kira apakah ada sesuatu itu yang bukan teori ataupun bukan praktek Bante? Kurang lebihnya seperti demikian pertanyaannya. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang masih awam, dikatakan awam itu apa? Bahasa palinya kan putujana. Nah, putujana itu karena kita masih memiliki banyak pengotor batinnya. Maka dikatakan awam. Nah, awam ya yang memang masih banyak pengotor batinnya itu. Nah, umumnya orang ya seperti itu. Bagi kita ya pasti itu masih ada teori praktek. Tapi kalau ditanyakan apa ada yang bukan teori dan prakteknya, ya tentu ya kita tidak bisa terlepas dari itu. Kecuali nanti kalau sudah jadi arahat. Nah, kalau sudah jadi arahat itu sudah selesai. Jadi semua sudah dilakukan dengan sempurna. Ya hanya mengulang-ulang apa itu. Tapi kan sudah tidak berusaha keras untuk melenyapkan pengotor batinnya itu. Nah, kalau kan masih susah payah itu. Kita sudah mengerti saja belum menembus. Tahu itu kebencian nggak baik, tapi ya suka membenci. Dan kalau kita membenci orang lain seneng lagi. Sudah senang ngajak-ngajak lain sudah ikut membenci lagi. Padahal kita sudah tahu sebenarnya. Tapi tahu hanya secara kata, tapi menembusnya kita kan belum. Nah, ini prakteknya harus bagaimana bisa melenyapkan itu. Teorinya ada, tapi kita baru teori belaka. Belum kita praktekkan. Bagaimana kebencian itu perlu dikikis dan dilenyapkan. Nah, ini kan butuh praktek. Nah, coba Bapak Ibu, kita suka marah berapa kali satu hari? Masih suka marah tidak? Oh, masih Bante. Oh, sering kali. Sudah tahu marah itu buruk atau jelek? Tapi ada juga marah yang memang baik sih, karena memang tahu anaknya berbuat buruk, dimarah. Nah, tapi kadang-kala juga marahnya tidak jelas sebabnya apa. Sudah tahu itu buruk, tapi dilakukan juga.
Nah, prakteknya ini bagaimana? Oleh karena itulah, kalau nanti sudah jadi arahat, ya sudah selesai itu. Ya, artinya sudah tidak berjuang lagi untuk pengotor batin. Tapi kan ya pemahamannya, pengertian bisa diberikan kepada orang lain yang mampu memahami dan mampu menembus. Karena kita memberi pengertian, kadangkala orang itu tidak mau. Kalau orang itu tidak mau, kita memaksa memberikan kepada dia, suruh dia belajar, suruh dia praktek, tapi dia tidak mau. Ya, apakah itu orang bijaksana? Ya bukan orang bijaksana. Tidak mau dipaksa belajar dan praktek. Nah, oleh karena itulah, bagi kita ya tentu masih belajar, praktek, ini sangat-sangat dibutuhkan. Apa yang perlu dibutuhkan? Satu, perhatian. Ya, semangat. Nah, jadi kan ada itu namanya satima. Nah, satima itu ya penuh perhatian. Kenapa guru agung kita ini membabarkan dhamma dengan berbagai macam cara agar yang mendengar ya satu bisa belajar dan praktek. Sering dikatakan dalam bahasa Pali kan aneka pariyayena. Jadi membabarkan dhamma dengan berbagai macam cara. Orang yang cerdas sama orang yang kurang cerdas tapi bisa, kalau dibimbing bisa menembus, ya beliau juga bimbing. Tapi kalau beliau juga tahu bahwa orang ini tidak mampu memahami, ya beliau tidak akan ajarkan juga. Karena seorang yang suci, orang bijaksana, itu pasti tahu kualitas batin seseorang itu. Bisa diarahkan, bisa dibimbing atau tidak. Nah, kalau bisa dibimbing, ya beliau bimbing. Kan sering kan dari sekian banyak yang mendengar, nah, beliau tujukan kepada satu orang yang bisa dibimbing. Bukan ditujukan kepada semua orang yang hadir. Nah, kalau kita ya umumnya berharap ke semuanya, ngerti semua. Tetapi karena seorang Buddha tahu kualitas batinnya yang sudah masak siapa, ya, memberi penjelasan ya sesuai dengan kemampuan yang sudah waktunya. Karena dia khotbah nanti satu orang ini mencapai kesucian. Ada orang yang mengatakan, wah zaman Sang Buddha enak ya cepat mencapai kesucian. Ya tidak seperti yang kita pahami ini. Beliau menuntun, membimbing kepada mereka-mereka yang siap. Tampaknya memberikan ceramah kepada semua orang, tapi sebenarnya beliau membimbing kepada yang betul-betul siap menerima ajarannya. Kan ada gadis penenun itu kan, ditanya dari mana? Saya tidak tahu. Mau kemana? Saya tidak tahu. Bukankah kamu tahu? Ya, saya tahu. Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Yang lainnya pada heboh. Kamu ditanya dari mana? Tidak tahu. Mau kemana? Tidak tahu. Bukankah kamu tahu? Ya, saya tahu. Tahukah kamu? Tidak tahu. Yang lainnya tidak paham. Karena tidak menembus apa yang dimaksud oleh guru agung kita Buddha Gautama itu. Akhirnya beliau memberikan kesempatan pada gadis penenun itu untuk menjawab pertanyaannya itu atau jawabannya itu. Kenapa menjawab demikian? Akhirnya gadis penenun menjawab, kan maksud Buddha menanyakan itu dari mana? Saya ini sebelum jadi manusia itu dulunya dari kelahiran jadi apa? Ya saya tidak tahu. Sebelum jadi manusia salahnya jadi apa tidak tahu. Mau kemana? Setelah meninggal mau kemana? Lahirnya tidak tahu. Bukan tahu? Iya saya tahu. Maksudnya saya tahu, kita semua manusia pasti akan meninggal. Siapa yang tidak tahu kalau kita semua pasti meninggal? Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Kapan mau meninggalnya? Kita juga tidak tahu.
Nah, setelah dijelaskan demikian, mereka yang hadir baru mengerti maksud dari pertanyaan Sang Buddha itu. Nah, siapa yang bisa memahami seperti itu? Ya karena sudah menembus, batinnya sudah matang. Sehingga apa yang dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama bisa dipahami dengan jelas. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, pengotor batinnya masih kuat, ya sulit bisa menerima. Banyak orang sekarang kepingin ketemu seorang Buddha. Apakah betul nanti kalau ketemu dengan seorang Buddha bisa mengetahui apa yang beliau khotbahkan, apa beliau tunjukkan? Belum tentu paham. Mungkin malah bingung, kita mungkin mengatakan kalau ya, ini orang gila nih. Karena tidak mengerti maksudnya, belum menembus. Oleh karena itulah sekarang kita harus belajar dan praktek. Siapa tahu nanti kita bertemu kepada orang yang betul-betul bisa mengarahkan kita bertemu dengan seorang Buddha atau mungkin orang suci. Jadi kita bisa mengikuti jalannya sehingga kita bisa terbebas dari duka. Nah, kalau kita nggak belajar, nggak praktek, bagaimana kita bisa punya jasa kebajikan? Nah, jasa kebajikan itu dilakukan karena apa? Praktek. Prakteknya dari mana? Dari teorinya itu. Maka dikatakan arahat kan sudah namanya ACK, tidak belajar lagi, sudah selesai, tuntas. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Begitu Pak Mimas, semoga jawaban dari Yang Mulia Bante Kutadamo bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mimas Sulbar. Dipersilakan Bapak Ibu yang lain untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan dan komentar. Baik, Bante, mungkin masih malu-malu, Bante. Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan melalui chat room. Namun sebelum itu, Bante, ada hal-hal juga yang ingin saya tanyakan, Bante. Di dalam Abhidhamma Sanggaha disebutkan, Bante, bahwa ada kata ditigata sampayuta dan ditigata wipayuta. Mohon maaf Bante. Ditigata sampayuta dan nyana sampayuta. Artinya pengetahuan itu merupakan suatu hal yang penting. Disebutkan di dalam Abhidhamma bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang jahat dan dia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat, maka karma buruknya lebih besar daripada melakukan perbuatan jahat, tetapi dia tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang jahat. Demikian pula sebaiknya terkait dengan perbuatan yang baik. Jadi apakah artinya, Bante, dari pemahaman tersebut, bahwa sebetulnya belajar itu penting? Karena apabila kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan, kita tidak cerdas, kita tidak pintar, seperti yang Bante sudah tanyakan, juga berpengaruh kepada karma di kehidupan kita. Mohon tanggapannya, Bante. Ya, sekarang kalau kita mau renungkan lagi, orang yang betul-betul mengerti, sudah mengerti, tapi melakukan hal yang buruk, ya otomatis itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena sudah mengerti. Nah, kalau orang yang tidak mengerti ya memang tidak mengerti, ya tetap buruk juga, tapi kan niatnya berbeda. Karena dikatakan karma perbuatan itu kan, ya karma di sini kan hukum perbuatan. Jadi karma itu kan menjelaskan tentang hukum perbuatan. Ya kalau memang sudah mengerti dilanggar ya memang itu niatnya kan lebih kuat. Lain dengan orang yang memang tidak paham, tidak mengerti, ya itu ya berbeda. Ya, tapi ya itu kalau dilakukan terus-menerus ya berat juga. Apalagi tidak mau mengerti, ya tambah lebih berat juga. Nanti ya lama-lama ya berat. Tapi di awal kan dilakukan tidak mengerti, tidak memahami ya itu dikatakan ya dibandingkan sudah mengerti dilakukan ya tentu
yang sudah mengerti dan dilakukan kan pasti punya niat, ya. Karena apa? Karma ini kan niat gitu. Nah, yang menentukan itu ya dari niatnya itu berat atau tidaknya itu. Nah, kalau yang tidak mengerti tapi niatnya diulang-ulang terus, dikasih tahu pun tidak mau mengerti, ya tambah berat juga. Loh. Jadi jangan disepelekan walaupun misalnya tidak mengerti. Nah, ini kan ringan, lebih baik saya tidak mengerti saja. Itu ya tambah bodoh. Jadi kita harus belajar dan juga harus menghindari. Maka dikatakan sila. Itu. Sila itu artinya ya kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia kan ya kemoralan, tata susila. Tapi juga bisa diterjemahkan bahwa sila itu menutup apa? Menutup ucapan yang buruk dan perbuatan atau tindakan yang buruk. Jadi kalau mau mengucapkan yang buruk-buruk, nggak jadi. Nah, mau melakukan perbuatan, tindakan yang buruk tidak jadi. Itu ya berarti orang yang memiliki sila. Nanti samadhi itu apa? Samadhi adalah menutup dari pikiran. Jadi menutup pikiran-pikiran yang buruk. Berpikir mau buruk, sampai situ saja. Oleh karena itu, orang yang bisa demikian kan butuh namanya orang bijaksana. Tahu dengan jelas ini benar atau ini salah. Inilah latihan dalam jalan Tambrus 8 kan ada sila, samadhi, panya. Jadi jangan juga meremehkan perbuatan yang kecil tadi, seolah-olah tidak mendatangkan akibat yang besar. Di dalam Dhammapada disebutkan, seperti air menetes. Satu tetes lama-lama juga bisa penuh. Oleh karena itulah kita harus menyadari dengan baik, kita harus bersama-sama latihan, ya, agar kita bisa mengikis pengotor batin, apa keserakahan, kebencian, kebodohan, kemarahan, mudah tersinggung, iri hati, dan lain sebagainya dalam kehidupan sekarang ini. Karena kita mampu memahami Dhamma, belajar, dan juga harus praktek. Ya, jadi, wah ini kan saya nggak ngerti. Nah, makanya kalau saya melakukan ini kan karmanya kecil, wah berarti celaka lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Kembali dipersilakan kepada Bapak Ibu, karena kita masih memiliki waktu. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat room. Itu yang di Mawang mau tanya itu, ngumpul banyak. Mungkin adik-adik kita yang ada di Mawang dipersilakan. Seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, yang lain nggak kebagian. Kalau nggak ada yang bertanya nih harus tutup ini. Kita tunggu dulu, Bante. Mungkin sedikit ragu-ragu. Mungkin sambil menunggu, Bante. Mohon izin saya bertanya lagi, Bang. Seorang filsuf dari Amerika, John Dewey, itu ya beliau juga merupakan seorang kritikus pendidikan. Beliau menyatakan bahwa dan membuat sebuah teori tentang pendidikan yang disebut sebagai learning by doing. Artinya dengan belajar, dengan praktek, maka seseorang itu langsung belajar, Bante. Jadi terlihat dari teori yang disampaikan oleh John Dewey ini bahwa sebetulnya teori itu tidak terlalu penting. Karena dengan orang melakukan sebuah praktek, dengan seorang melakukan aktivitas secara langsung, maka secara otomatis yang bersangkutan itu akan terus memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru,
teori-teori yang baru yang semakin lama semakin kompleks, Bante. Nah, ini juga saya rasa ini juga relevan dengan apa yang yang dialami oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Mungkin kalau saya membacakan terjemahannya dari Wandana, bahwa terpujilah Sang Tathagata yang telah mencapai kesucian dengan keterangan sempurna dengan usaha sendiri. Artinya beliau, momen ketika beliau melakukan meditasi, beliau tidak pernah memperoleh teori-teori sebelumnya. Justru dari pembelajaran beliau, meditasi, beliau memperoleh pengetahuan yang kemudian menjadi kompleks hingga akhirnya beliau menemukan jalan untuk menemukan penerangan itu sendiri, Bante. Jadi apakah sebetulnya kita umat Buddha itu, kembali lagi ya Bante ya, apakah sebetulnya umat Buddha ini harus praktek saja gitu? Nanti secara otomatis teori akan mengikuti atau bagaimana, Bante? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam kehidupan ini banyak macam teori sebenarnya. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan sendiri segala macam itu ya, itu kalau dalam Buddhis ya harus seimbang. Itu idealnya itu ya seimbang. Maka Guru Agung kita Buddha Gautama kan menyatakan apa yang beliau pahami itulah yang beliau praktekkan. Bukan teori itu tidak penting. Wah, kalau teorinya tidak penting terus mau praktek dari mana? Guru Agung kita sebelum menjadi Buddha itu juga belajar meditasi loh, sangat luar biasa. Gurunya siapa itu? Beliau berguru pada Alara Kalama, Udaka Ramaputa. Oh, itu sampai tingkat-tingkat yang luar biasa. Jangan dikira itu nggak berguru. Itu. Dari sekian guru yang telah dipelajari dan dipahami dengan jelas, beliau menilik lagi ke dalam diri sendiri, direnungkan ke dalam dirinya sendiri. Ternyata pengotor batinnya masih kuat. Oh. Akhirnya apa? Dia ketemu lagi, berteman dengan 5 petapa. Ngikut juga prakteknya itu. Nah, teorinya sudah punya, tinggal praktek-prakteknya. Dan dari berteman ini kan juga ada dapat teori dan praktek juga. Maka sering kita menyebut ada namanya kalyanamita. Nah, kalyanamita ini kan saling memberi, saling sharing. Itu kan juga ada teori, ada praktek. Nah, beliau juga ikut praktek, menyiksa diri. Tetapi beliau menilik lagi ke dalam diri, tidak bisa melenyapkan pengotor batinnya. Akhirnya beliau meninggalkan 5 petapa itu. Nah, dari situlah akhirnya beliau memperoleh pencerahan sempurna dengan kemampuannya sendiri itu. Maka dikatakan sama Sambuddha itu. Sama Sambuddha itu mencapai pencerahan sempurna dengan kemampuannya sendiri. Kan ada sama Sambuddha, ada Paceka Buddha, ada Sawaka Buddha. Jadi jangan dilihat bahwa beliau itu tidak berguru. Tapi kalau diceritakan gurunya ini dari ini, walah ya kelamaan namanya juga cerita. Nah, dulu sudah membabarkan dhamma ini, Guru Agung kita Buddha Gautama, wah itu sudah sangat luar biasa. Kalau beliau tuh mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri, kan lebih sulit dibandingkan sekarang yang sudah ditunjukkan. Tentu sebenarnya sekarang itu secara teorinya ya lebih mudah, secara prakteknya juga ya tinggal mengikuti. Nah, dulu beliau mencari sendiri, pengembangan sendiri. Dan prakteknya juga sedemikian rupa dijalankan. Wah, itu tentu lebih susah lagi itu. Itu kalau tidak jenius, wah sulit gitu. Ya. Jadi jangan dikira Guru Agung kita itu tidak belajar. Maka setelah beliau memperoleh pencerahan sempurna, beliau menyatakan apa yang dipahami itulah yang dipraktekkan. Ya, demikian. Terima kasih. Harus Bante, antara teori dan praktek itu tetap harus diseimbangkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kesempatan terakhir untuk Bapak Ibu.
Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri pada masa kaca pada malam hari ini. Itu ada yang di chat itu, coba baca. Tidak ada Bante. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang bertanya kembali, mungkin kita bisa akhiri ke masa kaca pada malam hari ini. Dan izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada malam hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber Bante Dhammaguto, bahwa tentu teori dan praktek haruslah seimbang. Karena kita tidak mungkin bisa mempraktekkan dengan baik apabila kita belum memiliki teori yang baik. Demikian pula, sekedar teori tanpa praktek, kita juga masih akan terjebak dalam konsep-konsep pengetahuan tanpa konsep-konsep pemahaman yang lebih tinggi. Sang Buddha mengatakan bahwa dhamma indah pada awal yang dimaksud adalah yaitu dengan cara belajar secara kata dan secara makna, lalu indah pada pertengahan yaitu melalui praktik, dan indah pada akhir yaitu setelah mendapatkan hasil dari teori dan praktik yang sudah kita lakukan. Demikian Dhamma Kaca pada malam hari ini, dan kita semua sepakat bahwa Bapak Ibu hadir dalam kegiatan SPD ini tentu dengan niat yang baik. Dan semoga niat yang baik tersebut akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Dan semoga perbuatan baik yang kita lakukan pada malam hari ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita. Semoga mereka berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Izinkan saya sebelum menutup SPD malam hari ini, saya akan menyampaikan satu buah pantun. Sendok sayur tak dapat merasakan nikmat, hanya lidah yang dapat merasakannya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan sampai berjumpa di SPD sesi berikutnya. Akhir kata, saya Prasna Satya Wijaya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di SPD selanjutnya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Yo, terima kasih. Anumodana, terima kasih Bante. Oh, sama-sama. Bapak Ibu Mas Sulbar ya? Ji, Bante. Budaya. Budaya.